Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum. Kita coba lihat di segmen terakhir ketika closing statement dari masing-masing calon presiden yang menawarkan di tengah kontestasi ada tawaran soal persahabatan. Kita coba dengar. Pak Prabowo, saya ini senang naik sepeda. Saya senang naik sepeda. Dan sering ketika naik sepeda rantainya putus. Tapi percayalah kepada saya Pak Prabowo, bahwa rantai persahabatan kita, rantai persahabatan saya dan Pak Prabowo, yakinlah tidak akan pernah putus. Juga tali persahabatan saya Pak Ma'ruf Amin dengan Pak Prabowo dan Pak Sandiaga Uno juga, yakinlah insya Allah juga tidak akan pernah putus tali persahabatan, tali silaturahmi di antara kita. Jadi memang karena ini debat Pak, ya kan, audiens kalau lihat kita terlalu bersahabat mereka enggak. Jadi ini sulitnya memang ya gimana ya, saya juga bersahabat sama beliau, gimana? Kalau kita berbeda tentang kenegaraan, kan begitu. Jadi inilah demokrasi kita inginkan, debat. Pokoknya percaya Pak, saya juga demikian, saya hormat dengan Bapak, saya baik dengan Bapak. Ya kita berbeda, saya juga yakinkan Bapak, saya tetap bersahabat. Tokoh-tokoh semua sahabat saya, Pak Ibu Mega, Mbak Yeni, semua sahabat-sahabat saya, Mas Pram. Jadi kita pun tidak akan putus persaudaraan kita. Mbak Dina, tadi kalau lihat gestur Pak Prabowo ketika Pak Jokowi membuat closing statement agak terkejut ya. Ini debat, kemudian ditawarkan dengan naik rantai sepeda dan kemudian persahabatan. Apa yang Anda lihat dari closing statement dari Capres Pak Jokowi dengan sedikit keluar dari diskusi yang sangat keras tapi menawarkan sebuah persahabatan? Yang saya lihat dinetralisir lah ya, karena kelihatan sekali dalam debat yang kemarin itu kontras gitu loh. Yang satu cara soft power, yang satu maunya kelihatannya hard power gitu. Jadi dinetralisir bahwa apapun solusinya untuk terbaik Indonesia. Kayaknya dinetralisir begitu maksudnya. Toh di level mereka berdua sebagai elit pimpinan bangsa sebenarnya never hard feeling gitu. Nggak pernah ada yang kemudian dibawa ke hati sampai kemudian harus gontok-gontokan gitu kan. Saya kira isunya keras, ideologi, pertahanan, pemerintahan, internal relation, tapi kemudian ditutup dengan kontestasi oke lah, tapi kita tetap bersahabat gitu. Memang ini strategi dari timnya Pak Jokowi kan? Saya sih ngeliatnya ada harapan bahwa jangan sampai perbedaan di level elit itu sampai menimbulkan perpecahan di bawah. Oke, gitu. itu Jadi, ya. Oke, saya ingin dengar dari Gustika. Kalau lihat dari closing statement dari Pak Jokowi dan Pak Prabowo soal kontestasi demokrasi oke, tapi persahabatan oke gitu. Anda cukup terkejut dengan closing statement yang ditawarkan oleh Pak Jokowi? Nggak terlalu sih. Nggak terlalu? Mungkin gimana ya, yang saya lihat kedua capres, dua-duanya tuh selalu menawarkan at the end of the day kita harus civil gitu. Dan mungkin itu diawali dengan statementnya Pak Jokowi dan direspon baik kan sama statementnya. Meskipun agak terkejut gitu ya, ini kan debat gitu. Iya mungkin kan kalau closing statement itu kita bisa mengeluarkan last words gitu. Kalau misalnya kita lihat debat sebelumnya, Pak Sandi, dia itu justru menyinggung kartu itu kan sebagai closing statement, dan itu tidak bisa dibantah lagi karena udah waktunya sudah habis. Jadi di situ saya lihat mungkin dia terkejut, mungkin nggak, saya nggak terlalu menganalisa sampai sedalam itu, tapi memang itu dibutuhkan sih dibutuhkan ya. Dibutuhkan karena kalau setidaknya di sosmed itu sudah ada polarisasi yang sangat kuat antara kedua kubu dan sangat tidak sehat sih. Oke, Ya. Baik. Mbak Christina, memang ini desain yang disiapkan oleh tim di belakangnya Pak Jokowi untuk membuat closing statement yang kemudian sedikit meredakan tensi politik yang agak memanas?
Sebetulnya enggak, ini sebetulnya suatu konsistensi. Di awal kan tadi udah disampaikan soal ideologi, Pancasila, lalu juga Pak Jokowi menyampaikan ya, oh kita ini sebagai pemimpin harus memberikan contoh gitu kan. Kita jangan saling menjelekkan, kita jangan saling merendahkan, kita harus memberikan contoh pada generasi yang muda. Nah kita sendiri tahu di masyarakat ini kan polarisasinya sudah ini banget ya. Bahkan yang tadinya temen juga sampai akhirnya jadi sekarang nggak temenan dulu gitu sampai nanti pemilunya selesai gitu. Nah ini suatu contoh yang baik, konsisten dengan apa yang beliau sampaikan di awal perdebatan tadi, bahwa inilah saya dan Pak Prabowo ini adalah sahabat dan kedepannya kami berbeda pendapat, berbeda pandangan, berbeda paradigma, tapi bukan berarti kami tidak bisa bergandengan tangan gitu, karena kami adalah sama-sama lah bangsa Indonesia. Oke, Mbak Dian, ini Pak Prabowo agak di luar prediksi ada closing statement yang begitu. Ya karena kesurprisan beliau itu melihat kalau dalam filosofi Jawa rantai putus itu seperti semacam tanda ya sudah selesai begitu. Akan lain kalau misalkan pidato Pak Jokowi ini rantainya putus, saya akan sambung lagi seperti juga menyambung persaudaraan kita. Pak Prabowo ini tidak saja menawarkan persahabatan, beliau loh yang mengantarkan Bapak Jokowi dari seorang mayor, dari seorang wali kota sampai ke jadi Jakarta, gubernur. beliau yang membiayai. Bahkan ketika Ibu Mega tidak menyetujui, Pak Prabowo berada di depan meyakinkan Ibu Mega bahwa calon yang gubernur yang layak untuk mewakili PDIP itu adalah Bapak Joko Widodo. Oke. Itu kurang apa persahabatan yang ditawarkan, Dan artinya setelah 17 April Ya. itu kan kemudian juga persahabatan akan tetap Oh dijalin. tetap cuma kekagetan kami gitu ya. Ini apakah sebetulnya salam perpisahan karena mengatakan bahwa rantainya putus gitu. Rantainya putus tapi tidak dilanjutkan. Lain kalau misalkan dilanjutkan bahwa rantai ini akan putus, walaupun ini putus tetap akan kita sambung lagi. Artinya bahwa saya akan menyambung meneruskan perjalanan ini dan tetap membawa Bapak. Atau mungkin bisa jadi sebetulnya kalau misalkan saya nakal begitu ini rantainya boleh dong saya nakal. Ini rantainya putus saya antarkan Bapak naik sepeda ke Solo begitu Oh, kan. jadi Bisa ilustrasinya jadi. sedikit berbeda. Tapi Iya, dari, iya. dari Tapi awal ini udah kan- cipika-cipiki. Udah cipika-cipiki, udah Dari selesai awal. sebetulnya Iya, kan? Dari memang. awal, lucu Iya, sih. saya Ini pikir paling wajar, wajar saja di hadapan publik kita harus melakukan itu. Dan Oke. saya dengan Mbak Kristina kita berbeda, kita satu dapil, kita cipika-cipiki terus. Oke, ya ketemu. cipika-cipiki gitu ya. Tapi pertanyaannya gini Dian, Pak, gimana ya pernyataan-pernyataan dari Pak Jokowi, dari Pak Prabowo itu turun ke bawah sebetulnya? Itu yang sebetulnya Apa ingin pesan itu sampai kepada masyarakat bahwa ini adalah debat, ini adalah persoalan bagaimana kita ingin memenangkan hati publik. Jadi tidak ada keinginan dari kita untuk sama gontok-gontokan. Saya pikir tidak ada. Kita semua melihat bahwa ideologi kita jelas. Tujuan kita saat ini kenapa Bapak Prabowo berkeinginan untuk mencalonkan diri adalah ingin mewujudkan Tapi gimana masyarakat adil dan menurunkan makmur. pesan-pesan persahabatan sampai ke tim sukses di bawah gitu kan? Karena yang di bawah kan kadang bingung nih, yang satu di elit mengatakan persahabatan, konstitusional, tapi provokasi kalau pemilunya curang, people power lah kira-kira gitu. Saya pikir ini harus dilihat konteksnya ya Mas ya, karena kemarin saya sendiri ada di konferensi pers ketika Bapak Amin Rais mengatakan people power karena ada 17,5 juta suara invalid. Nah 17,5 juta suara ini adalah kepentingan tidak saja kepentingan 02 tapi juga kepentingan 01. Kenapa kepentingan 02 menjadi kepentingan 01 dan 02? Jangan sampai siapapun yang menang nantinya pada tanggal 17 April nanti ini diragukan legitimasinya. Kita tahu sendiri level kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan saat ini sudah turun sekali. Oke. Nah, itu Datanya dari mana? ada kemarin ada di viva.com, ada di beberapa online itu ada beberapa yang dikatakan ada survei. Saya lupa survei dari mana bahwa apa pandangan Anda terhadap Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo? Bapak Prabowo dikatakan kurang berpengalaman, Jokowi tidak dapat dipercaya. Karena kita lihat Surveinya siapa? Iya, ini kita harus Google, kita bisa Google saat ini. Oh, Google, Kita oke. harus Google saat ini. Mungkin kalau dalam segmen berikutnya nanti saya bisa sajikan. Nah, bagi saya ini yang betul-betul mencemaskan. Oke. Kalau misalkan masyarakat melihat bahwa data-data ini tidak segera
diselesaikan. Oke. Bahwa persoalan 17,5 juta suara. Ada orang yang lahirnya sama dengan lahirnya Isa Al-Masih. Oke. Nah, ya. ini yang Oke, nah, itu karena ketidakpercayaan. terlalu detail nanti ya kalau Iya, masuk ke wilayah iya. itu. Chris, jadi gimana? Bagaimana menurut Anda strategi dari Pak Jokowi mencoba untuk meredakan ketegangan dengan menawarkan persahabatan? Seharusnya ini kan turun di akar rumput gitu loh. Strategi yang mau dijalankan seperti apa? Kalau dari kami sih TKN juga selalu membudayakan itu sih Mas ya, ke bawahnya gitu. Tapi kadang-kadang ini kan di bawah ini yang udah terlalu, ya mereka udah ini sendiri ya, euforia dan terhanyut gitu. Yang kadang-kadang kita juga sedih juga ngelihatnya kok jadi sampai kayak begini gitu. Tapi inilah seorang pemimpin berusaha menyampaikan kepada yang dipimpinnya, hey ini yang harusnya terjadi, kalian begini-begini. Nah tapi kalau yang kami lihat sih sepanjang ini itu semua bisa disampaikan dengan baik ke bawahnya, ke TKD juga di daerah gitu. Ya kami harapkan nanti pas hari H juga semua ini bisa berjalan dengan baik. Jangan sampailah ada ini menjadi kemunduran gitu. Kita Langkah harusnya konkretnya berpesta kok. apa untuk menyampaikan pesan politik persahabatan itu ke bawah gitu? Kami ini semua mendengar kok. Pak Jokowi ini seorang pemimpin dan kami mendengar apa yang disampaikan oleh beliau gitu. Dan ke bawah itu juga setiap TKN, juga di bawahnya TKD itu akan selalu rapat, selalu memberitahukan kepada relawan apa yang boleh, what is the do, what is the don'ts, itu semua akan disampaikan. Oke. Mas, kalau saya boleh tambahkan, persatuan itu begitu penting. Beberapa kali Bapak Prabowo mengatakan bahwa jangan sampai Indonesia terpecah hanya persoalan perbedaan politik. Dalam tim kecil sendiri selalu kita tegaskan bila ada kawan-kawan mencoba mencoba menghinakan atau menjatuhkan Bapak Jokowi, kita selalu tegur. Oke. Jangan tetap persatuan menjadi sesuatu yang Karena penting, persatuan- tapi sisa waktu tinggal 2 minggu. Ya. Nah 2 minggu itu sekarang mau diapakan oleh BPN dan TKN, tapi jawabannya setelah jeda berikut ini.